drugs. Shawty loves it, yeah, loves that I'm a dog. They don't want it, yeah, they scared of what I know. Told you the budget, yeah, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Hello guys, welcome back to CBJ channel. Dan seperti yang kita bisa lihat, kita akan unboxing sebuah elektronik dengan seri FX506H. Apakah itu? Ya, yang akan kita unboxing kali ini yaitu laptop gaming dari merek Asus TUF dengan seri F15 FX506HCB. Ya, bagi penggemar laptop gaming pasti tahu bahwa ini merupakan salah satu keluaran di akhir tahun 2021 di mana TUF Gaming itu bekerja sama dengan prosesornya yaitu Intel seperti yang bisa kita lihat di dalam box ini. Sekian dulu dari boxnya, mungkin kita dapat beralih ke unboxing box Asus TUF Gaming FX506HCB. Oke, di sini kita untuk tampilan awalnya kita bisa lihat kita mendapatkan stiker Asus TUF berserta satu unit laptopnya. Oke, kita bisa lihat juga di sini ada beberapa stiker Asus TUF yang kita peroleh. Dan untuk laptopnya ini dia Asus TUF Gaming FX506HCB dengan seri F15 ya. Kemudian untuk membuka laptop ini kita masih memerlukan dua tangan karena cukup berat untuk membukanya. Kemudian kita beralih ke beberapa kartu yang kita peroleh, di mana di pertama ini kita memperoleh sebuah kartu user guide seperti biasa. Cara penggunaan akan dijelaskan di dalam kartu ini. Namun untuk desainnya sendiri di bagian belakang itu ada tulisan besar TUF Gaming. Dan di sini kita dapat sebuah brosur promosi dari Asus yang memamerkan layanan premiumnya dari My Asus juga. Dan selanjutnya yang terakhir itu kita mempunyai warranty card atau kartu garansi, di mana kartu ini kita akan gunakan untuk melakukan pengklaiman garansi ya. Selanjutnya di sini kita masih punya dua aksesoris tambahan, di mana ada kabel penghubung adapter ke saklar. Dan tentunya kita juga memiliki adapternya, AC adapternya dengan besaran wattnya itu 180 watt dan logo Asus di bagian sampingnya. Dan mungkin sekian dari dalam box yang kita peroleh. Dan kita juga memperoleh sebuah tas. Namun untuk tasnya masih sama seperti biasanya Asus TUF Gaming. Jadi mungkin kita lanjut aja langsung ke laptopnya. Di sini kita akan percepat saja untuk penyetingan laptop, dan sambil menunggu laptop ini di setting, kita akan menjelaskan beberapa informasi spesifikasi lengkap dari Asus TUF Gaming FX506HCB dengan seri F15, di mana laptop ini sudah menggunakan Intel Core i5 generasi ke-11 yaitu 11400H, di mana laptop ini tepatnya dirilis pada bulan November 2021 dan laptop ini juga sudah mendukung Windows 11 ya. Untuk memorinya 512 SSD dan juga grafik cardnya itu Nvidia GeForce RTX 3050, serta untuk laptop ini belum di-upgrade ke dual channel, jadi masih RAM-nya 8GB. Selanjutnya ada beberapa input yang Asus TUF ini miliki. Yang pertama ada DC charger input, yang disusul oleh sebelahnya kita miliki adalah Ethernet dan juga HDMI 2.0B, serta tak lupa pastinya ada USB 3.2 2 buah, dan juga kita punya Thunderbolt 4 yang berfungsi sebagai transfer data dan dapat dihubungkan ke dua monitor yang dapat memunculkan resolusi 4K.
Serta di bagian kiri terakhir kita memiliki audio jack combo dengan diameter 3,5 mm. Selanjutnya kita beralih ke bagian kanan laptop, di mana bagian kanan laptop ini memiliki dua input, yaitu Kensington Lock dan USB plugin. Di mana Kensington Lock itu dapat berfungsi untuk melindungi laptop kita dari tindakan pencurian ya guys. Selanjutnya dari segi harga, Asus TUF FX 506 HCB ini termasuk salah satu yang paling ekonomis di kalangan F15 series, di mana harganya itu di kisaran 15-16 jutaan. Dan bagi yang berminat, link pembelian dari laptop ini sudah ditaruh di link deskripsi, jadi bisa langsung dicek aja bagi yang berminat. Dan kalau kita dapat beralih lagi ke bagian dari desainnya, Asus TUF Gaming FX 506 dari series F15 ini membawa form factor clamshell atau laptop klasik dengan material polikarbonat dan masih mirip seperti Asus TUF Desk yang sebelumnya sempat keluar duluan. Dan kalau kita lihat lagi di bagian belakang layar ini, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, terdapat sebuah logo TUF yang baru di pojok kanan atas dengan tulisan TUF yang berukuran besar pada sisi pinggir kiri ya. Jadi logo baru TUF ini disebut The Badge oleh Asus karena memiliki filosofi yang melambangkan jiwa petualang muda dan ketangguhan. Seperti warna yang ditampilkan yaitu Eclipse Grey yang terlihat simple tapi tetap elegan ya. Dan kemudian untuk ukurannya sendiri, secara presisi perangkat ini memiliki dimensi panjangnya itu 35,9 cm dan lebarnya itu 25,6 cm. Sedangkan untuk dari segi ukurannya, perangkat ini memiliki dimensi yang panjangnya itu 35,9 cm dan juga lebarnya itu 25,6 cm. Dan sementara untuk tebalnya itu di sisi yang paling tipis di angka 2,28 cm dan sisi yang paling tebalnya itu di angka 2,45 cm. Beralih ke display, perangkat ini memiliki layar berukuran 15,6 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080p ya. Dimana panel yang digunakan yaitu 45% NTSC dengan tingkat kecerahannya itu 250 nits. Selanjutnya untuk refresh rate dari laptop ini sudah cukup tinggi untuk sebuah laptop gaming, di mana angka refresh rate-nya itu mencapai 144 Hz. Kemudian untuk layar ini juga sudah menggunakan lapisan anti glare ya. Jadi membuat nyaman untuk digunakan tanpa ada pantulan cahaya atau bayangan. Kemudian untuk bezelnya sendiri bisa dilihat, di bezelnya itu udah mengusung desain Nano Edge display, di mana bingkai layar kanan kiri yang tipis dan bingkai atas sedikit agak tebal dengan adanya kamera 720 dan 30 fps. Kemudian untuk aspek audio, perangkat ini dibekali dengan 2 kali two-way speaker stereo yang terletak di bawah kanan kiri laptop ya. Kemudian laptop ini juga sudah dibekali oleh software DTS:X Ultra, di mana DTS:X Ultra itu dapat mengatur preset audio. Jadi audio yang dihasilin itu cukup bagus dan lantang untuk para gamers nih. Selanjutnya dari desain dan layout keyboardnya sendiri itu tampak khas untuk sebuah laptop gaming, di mana keyboardnya itu dilengkapi dengan tombol numpad di sisi kanan dan juga tombol ASDW berwarna putih transparan untuk membedakannya dengan tombol lainnya. Kemudian untuk key press lifetime-nya sendiri dapat diklaim hingga 20 juta kali ketikan, dan backlit RGB dengan warna yang dapat dikonfigurasi melalui software Armoury Crowd. Kemudian untuk backlit-nya ini sendiri memiliki 3 tingkat kecerahan warna, sedangkan untuk touchpad terletak melebar ke kanan dari spacebar, serta terdapat tombol khusus untuk klik kanan dan kiri. Kemudian untuk touchpad-nya sendiri itu udah mendukung Windows Precision Driver. Berikutnya adalah notifikasi yang ada di Asus TUF ini. Yang pertama itu ada Airplane Mode button yang memunculkan aktifnya Airplane Mode atau tidak. Kemudian ada Disk Drive button yang menunjukkan aksesnya sebuah USB atau tidak.
Terus selanjutnya ada baterai button yang menunjukkan baterainya lemah atau tidak. Dan yang terakhir ada power button yang menunjukkan nyala atau tidaknya sebuah laptop. Untuk grafik cardnya sendiri Nvidia GeForce RTX 3050 sangatlah baik. Untuk di performance-nya dapat nilai yang sangat bagus. Dan berikut adalah beberapa hasil benchmark dari laptop ini. Untuk tes gaming kali ini kita cobanya di Genshin Impact. Dan dari Genshin Impact ini karena masih single channel, kita perolehnya itu defaultnya di medium dengan 60 fps atau 60 frame per second. Tapi kalau seumpamanya kita udah upgrade ke dual channel, kita mungkin bisa dapet defaultnya di high dengan 120 frame per second. Namun untuk baterainya sendiri itu hanya berkapasitas 48 watt per hour. Sehingga untuk melakukan gaming setelah dicoba itu dengan kisaran waktu dapat bertahan 1 jam 30 menitan. Sedangkan untuk nonton film atau nonton Netflix umpamanya atau YouTube itu dapat bertahan 4 jam dengan brightness 50 dan volume 50. Jadi kalau seumpamanya untuk bawa keluar mungkin harus siap charger ya. Mungkin dari Asus TUF FX 506 di F15 series ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan, dimana yang pertama itu laptop gaming ini sudahlah sangat cukup untuk bermain game dan juga mumpuni untuk para content creator. Bahkan laptop ini juga sangatlah cukup untuk rendering. Namun yang perlu kita perhatikan yaitu baterainya di kapasitas 48 watt per hour, dimana seperti yang sudah disebutkan sebelumnya baterainya kurang dapat bertahan lama. Maka dari itu kita perlu membawa charger jika kita ingin membawa laptop ini keluar. Mungkin itu merupakan salah satu kelemahan yang dapat kita lihat dari laptop ini. Maka dari itu mungkin sekian dulu untuk reviewnya kali ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.